Di tengah ganasnya ombak Selat Malaka dan Selat Sunda, Indonesia hari ini berdiri di persimpangan sejarah yang krusial. Saat dunia terpolarisasi, Jakarta mengambil langkah berani mempererat kerjasama militer dengan Moskow, Rusia. Namun ini bukan sekedar soal transaksi alutsista atau sekedar latihan perang bersama seperti latihan Oruda yang fenomenal itu. Ini adalah tentang keseimbangan kekuatan di jantung maritim dunia. Mengapa Rusia dan mengapa terjadi sekarang? Hari ini kita akan membedah bagaimana kerjasama pertahanan ini bukan sekedar urusan teknis, melainkan sebuah kelanjutan dari garis sejarah yang panjang yang bahkan menyentuh sisi spiritualitas Nusantara yang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silakan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, diplomasi sakral beruang dan Garuda. Sejarah mencatat bahwa Rusia yang dahulu Uni Soviet adalah kawan lama yang membantu Indonesia mempertahankan kedaulatannya. Ingatkah kita pada operasi pembebasan Irian Barat? Saat itu, kapal selam kelas Whiskey dan pembom Tu-16 dari Soviet menjadi payung baja yang membuat lawan berpikir dua kali. Hari ini kerjasama itu bertransformasi. Indonesia tidak lagi sekedar pembeli, tapi mitra strategis. Fokus utamanya adalah transfer teknologi dan pengamanan jalur logistik laut. Rusia dengan keunggulan teknologi sensor bawah air dan kapal selam siluman kelas Kilo menawarkan sesuatu yang krusial bagi doktrin poros maritim dunia kita. Tanpa perlu terjebak hoaks dan spekulasi liar, fakta di lapangan menunjukkan bahwa latihan militer bersama antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia adalah pesan simbolis kepada dunia bahwa Indonesia sudah tidak bisa didikte lagi oleh satu kekuatan tunggal. Kita adalah negara yang berdaulat, yang mampu merangkul beruang kutub tanpa harus melepas identitas bebas aktif. Yang kedua, sekarang kita masuk ke rekam jejak sejarah Nusantara. Mari kita tarik garis mundur. Mengapa Indonesia begitu obsesif menjaga lautnya? Leluhur kita tidak pernah melihat laut sebagai pemisah, melainkan sebagai lebuh raya atau jalan raya agung. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menguasai Selat Malaka bukan dengan agresi buta, melainkan dengan diplomasi maritim yang kuat dan penguasaan teknologi perkapalan yang melampaui zamannya. Kapal-kapal Jung Jawa di abad ke-15 memiliki bobot ratusan ton, jauh lebih besar dari kapal penjajah Eropa saat itu. Kerjasama dengan kekuatan luar, baik itu dinasti Ming di utara maupun pedagang-pedagang dari negeri yang jauh, selalu dilakukan dengan prinsip kesetaraan. Apa yang dilakukan TNI Angkatan Laut hari ini dengan merangkul Rusia adalah cerminan dan kecerdikan leluhur kita, mencari kawan di antara raksasa demi menjaga rumah sendiri. Yang ketiga, sekarang kita masuk ke sudut pandang spiritual Nusantara. Namun ada satu dimensi yang sering dilupakan oleh para analis barat, dimensi spiritual. Dalam kosmologi Nusantara, menjaga kedaulatan tanah air bukan sekedar tugas fisik, melainkan tugas suci atau dharma. Laut diyakini memiliki penjaganya sendiri. Kerjasama dengan bangsa lain, termasuk bangsa Rusia, yang memiliki karakter dingin dan teguh, secara energetik sering dipandang sebagai pertemuan antara energi api dan es, antara utara dan selatan. Para sesepuh Nusantara sering menyebut tentang kebangkitan mercusuar dunia.
Secara spiritual, Indonesia adalah titik nol, pusat keseimbangan. Hubungan dengan Rusia dipandang sebagai penyeimbang agar energi kekuasaan di Nusantara tidak miring ke satu sisi. Ini adalah soal menjaga harmoni, menjaga Selat Malaka, bukan hanya menjaga jalur perdagangan, tapi menjaga nadi bumi. Ketika TNI Angkatan Laut bersiaga, di balik seragam modern itu mengalir spirit para kesatria samudra yang percaya bahwa tanah dan air adalah entitas hidup yang harus dijaga martabatnya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Kesiapan Indonesia hari ini adalah perpaduan antara teknologi modern, diplomasi yang cerdas, dan akar spiritual yang kuat. Dengan merangkul Rusia, Indonesia sedang menunjukkan kelasnya sebagai pemain global yang berdaulat. Karena pada akhirnya, kedaulatan bukan hanya soal siapa yang memiliki senjata paling canggih, tapi siapa yang paling mampu menjaga amanah leluhur untuk menjaga kedamaian di bumi Katulistiwa. Terima kasih telah menonton. Mari kita kawal kedaulatan kita. Salam Nusantara. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.